dan mana yang utama. Al-Quran memberikan perhatian besar terhadap hati. Hati bukan sekedar organ tubuh, tetapi pusat keimanan dan kesadaran manusia. Karena itu, keselamatan seseorang pada hari kiamat sangat ditentukan oleh keadaan hati. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan ke-89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi dengan tauhid, ikhlas, dan cinta kepada Allah. Hati yang takut kepadanya dan tunduk kepada petunjuknya. Sebaliknya, hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan kesombongan, hati yang dipenuhi dengan kedengkian, kemunafikan, dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Karena pentingnya hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi madghatan idza sholaha sholahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb." Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang berbahagia, oleh sebab itu seorang muslim harus senantiasa menjaga kebersihan hati melalui zikir, membaca Al-Quran, berdoa, bertaubat, dan memperbanyak amal saleh. Jamaah Jum'ah rahimahumullah, elemen yang kedua adalah akal atau akal pikiran. Akal adalah kecerdasan yang Allah berikan kepada manusia supaya bisa berpikir logis. Menurut Imam Al-Ghazali, akal yang sehat seharusnya terhubung langsung dan tunduk di bawah arahan hati. Ketika akal dipandu oleh hati yang mengingat Allah, maka akal akan menghasilkan hikmah atau kebijaksanaan dan melihat realitas dunia ini dengan jujur serta objektif. Namun, jika akal terputus dari hati, ia akan menjadi alat pembenaran atas segala perilaku buruk yang kita lakukan. Dengan akal inilah manusia dibedakan dengan makhluk lainnya. Al-Quran berulang kali memerintahkan kita manusia untuk berpikir, untuk merenung, dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Karena itu Islam tidak menghendaki umatnya menjadi umat yang malas berpikir. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk melakukan penelitian, untuk membaca, dan untuk mengkaji alam semesta ini. Jamaah yang berbahagia, elemen yang ketiga adalah nafsu, yang dapat dipahami sebagai energi atau sebagai dorongan kehidupan di dalam diri kita. Islam memandang nafsu secara berbeda dengan tradisi agama lain yang cenderung ekstrim menyuruh untuk mematikan nafsu. Dalam Islam, dorongan biologis seperti makan, minum, dan syahwat adalah bagian penting untuk bertahan hidup di dunia, asalkan dikendalikan dengan baik. Di zaman sekarang ini, ketika godaan begitu mudah diakses, kemaksiatan dipertontonkan secara terbuka, dan hawa nafsu sering dijadikan pedoman hidup, maka ayat ini menjadi peringatan yang sangat penting. Seorang muslim harus mampu mengendalikan bahwa nafsunya agar tetap berada di dalam koridor syariat Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40 dan 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat yang telah kita renungkan dapat dipahami bahwa seorang muslim yang ideal adalah muslim yang menjaga tiga hal sekaligus. Hatinya hidup dengan iman, akalnya hidup dengan ilmu, dan jiwanya terjaga dari hawa nafsu yang menyesatkan. Jika hati bersih, akal tercerahkan, dan jiwa terkendali, maka akan lahir pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, adil, disiplin, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Inilah karakter mukmin yang menjadi cita-cita dari Islam. Sebaliknya, ketika hati keras, akal tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah, dan hawa nafsu menjadi penguasa kehidupan, maka lahirlah berbagai kerusakan, baik dalam kehidupan pribadi, kerusakan dalam kehidupan keluarga, kerusakan dalam bermasyarakat, maupun berbangsa. Jamaah yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita menjaga agar tiga elemen ini tetap seimbang di tengah gempur-gempuran zaman seperti yang kita alami ini? Pertama, perbanyaklah zikrullah, mengingat Allah. Hati hanya akan hidup dan terbuka jika disiram dengan zikir dan ibadah. Ibadah yang konsisten akan memulihkan hati kita. Kedua,
menjaga konsumsi pikiran kita dan makanan. Apa yang kita pelajari dan apa yang kita makan sangat mempengaruhi liarnya nafsu dan kejernihan akal kita. Untuk itu, konsumsilah hal-hal yang halal dan baik untuk fisik kita maupun secara maknawi. Ketiga, kita melatih diri, melatih nafsu agar terbiasa patuh pada aturan syariat Allah. Jangan memanjakan nafsu amarah kita, melainkan didiklah nafsu kita agar biasa menjadi nafsu mutmainnah. Jamaah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengaruniakan kepada kita hati yang bersih, akal yang cerdas dan bijaksana, serta jiwa yang tenang, yang kelak jika dipanggil oleh Allah dalam keadaan ridho dan diridhoinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang berbahagia, marilah kita tutup ibadah Jumat kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.